Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu ini di eh, awal pekan dan awal pekan yang saya kira ngeri-ngeri sedap. Dan kalau kita lihat bagaimana tentang masa depan demokrasi kita juga ada uncertainty selalu yang seperti itu kita sebutkan. Kita hari ini setidaknya kita akan ngomongin dua topik itu ya, Bung Rocky ya. Nah, kita mulai dulu dari soal Ibu Megawati ya. Kalau Ibu Megawati dan PDIP itu, saya kira situasinya sekarang juga kita tidak dapat kepastian sebenarnya seperti apa. Meskipun sebenarnya kalau dari sisi rekomendasi eksternal yang dibacakan oleh Puan Maharani dengan sambil terisak-isak itu, kita tahu sebenarnya seperti apa maunya para pengurus daerah itu kan. Rakernas kan pengurus daerah ya, Bung Rocky ya. Tapi Ibu Megawati Iya, katanya iya. mau dimainkan dulu, kata Ibu Megawati. Enak aja wartawan mau nanya oposisi atau di dalam pemerintahan. Begitu Bung Rocky. Official statement-nya bicara tentang posisi dari PDIP. Jadi kita akan tuntut apa yang dijanjikan di dalam official statement-nya pada kesimpulan akhirnya itu bahwa PDIP akan hanya berkoordinasi atau bekerja Kerjasama. sama dengan partai-partai, Hmm. ya itu pakai istilah itu, yang Hmm. berada di luar pemerintahan. Dan itu sikap yang secara akademis benar, karena harus ada paradigma kontra paradigm di dalam politik. Secara etis juga benar, karena Ibu Mega konsisten untuk ada di luar dan menganggap bahwa kader dia itu yang justru membuat PDIP itu berantakan. Jadi sifat etisnya sudah tepat, yang diucapkan secara terisak-isak oleh Mbak Puan bahwa ada kader yang berkhianat segala macam. Tetapi orang selalu ingin tunggu sebetulnya apa yang diofisialkan, apa yang diresmikan di dalam pernyataan. Apakah konkuren, apakah setara, sejalan dengan aktivitas politik PDIP sehari-hari. Kan itu yang ingin Ya. orang tagih. Yang kedua, eh, kita mau lihat bagaimana Ibu Mega memastikan bahwa suara dari bawah yang merupakan hasil Rakernas itu dipelihara secara utuh dari pusat sampai pinggiran, atau dari DPP sampai DP anak ranting. Kan itu problemnya tuh. Nah, kalau Ibu Mega misalnya bilang saya akan mainkan dulu, itu juga mendua pernyataan itu. Walaupun itu bukan official statement, tapi orang akan duga psikologi Megawati eh, kurang mampu untuk ditangkap oleh publik sebagai keutuhan berpikir. Jadi mestinya Ibu Mega mengatakan saya udah final dan yang berlaku adalah official statement hasil rakernas, bahwa saya akan mainkan yaitu sifat politis. Nah, politis kan mesti ada playfulness itu, apa, sifat playful, sifat bermain-main tuh. Dan itu boleh aja kalau itu menyangkut ya taktik strategis di bawah tuh. Tapi jangan sinyal bermain-main itu saya mainkan dulu itu jadi semacam umpan untuk memancing kontroversi baru tuh. Memainkan apa artinya? Memainkan kebijakan yang dibebankan pada dia, atau memainkan PDIP sebagai faktor yang akan jadi penentu stabilitas politik masa depan. Jadi itu saya kira yang mesti di interview secara lebih mendalam, supaya ada ketegasan sikap dan kejernihan arah dari PDIP. Walaupun sebetulnya orang harus pergi pada official statement, yaitu hasil keputusan dari Rakernas itu. Ya, tapi kan persoalannya di PDIP itu kan dikenal keputusan ada hak prerogatif oleh Ibu Megawati, dan kemarin dalam rekomendasi itu kan disebutkan bahwa itu diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati, dan cilakanya Ibu Megawati pernyataan semacam itu belum senyum-senyum gitu. Jadi orang pun bisa menduga-duga, ya kelihatannya Ibu Megawati masih bermain di level abu-abu gitu. Di satu sisi Rakernas itu kan semacam pressure gitu kepada pemerintahnya Jokowi, karena jelas itu kayak walau yang Mbak Mbak Mega Mbak Puan terisak-isak itu kan yang dimaksud Pak Jokowi kan sebenarnya kader yang yang Iya. yang merusak demokrasi, dan dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi Bu Megawati menyatakan ya dimainkan dulu, walaupun dua menurut saya dimainkan itu kepada wartawan pernyataan itu, tapi bahwa dikalkulasi cara politik itu pernyataan yang saya kira kita tafsirkan secara official dari Ibu Mega. Iya, Ibu Mega mungkin terlalu bergairah dan menganggap Hmm. bahwa sudah powerful, karena itu ya saya main-mainkan dulu lah. Hmm. Kira-kira Hmm. itu kalau kita tangkap eh, karakter Ibu Mega yang suka melucu itu, mungkin Hmm. dalam pengertian itu. Tapi Hmm. sekali lagi, yang melucu itu tidak boleh dijadikan pegangan
atau jangan sampai jadi pegangan publik bahwa Ibu Mega memang masih ingin bermain-main tuh. Ya, Kan itu masalahnya di situ tuh. Tentu saja pers akan tagih itu bahwa Ibu Mega yang Anda maksud saya mainkan dulu. Apa berarti kalau permainannya menguntungkan maka Ibu Mega hmm, tergoda untuk ada di dalam kekuasaan? Kan itu pertanyaan yang ya, ya. sifatnya pragmatis kan. Hmm. Lalu Ibu Mega mungkin akan bilang ya lihat aja statementnya tuh, statementnya kami udah memutuskan untuk tidak berada di dalam kekuasaan. Dan lebih lebih tinggi lagi, kami tidak menyebut nama, tapi Anda tahu bahwa yang membuat kami berantakan adalah kader kami sendiri kan. Jadi sekali lagi Ibu Mega hendaknya jadi semacam patokan bahwa politik memang ada playfulness-nya, bermain-main. Tapi sekali lagi politik adalah tuntutan ideologis. Yang ideologis diucapkan di dalam Rakernas, yang playfulness diucapkan di depan wartawan. Nah, Hmm. wartawan selalu lebih ingin mempersoalkan bagian yang diucapkan secara verbal. Kan di situ terbaca psikologi Ibu Mega tuh sebagai pemimpin sekaligus sebagai politikus atau politisi yang matang yang punya kemampuan memainkan posisi dia hari ini itu yang Ya, mesti dikelirkan. ya, ini kan kalau soal penafsiran dari pernyataan Ibu Megawati itu kan ranahnya para pengamat gitu ya, Bung Rocky. Ranahnya dari media itu kan quotation-nya atau kutipan langsung dari Ibu Megawati. Dan kita kan juga bertanya-tanya mengapa kemudian dalam putusan yang Rakernas itu pun juga tidak menyebut nama langsung gitu. Walaupun sebenarnya kan dengan nama kader gitu yang merusak demokrasi dan sebagainya kan orang jelas begitu. Jadi kita melihat bahwa kita kemudian bisa menduga-duga mereka tetap mau menyediakan exit emergency gitu ketika terjadi apa-apa gitu. Ini kelihatannya Ibu Mega ingin minta publik yang rumuskan, yang dia maksud adalah Jokowi. Tetapi sekali lagi itu soal yang kan nanti ada dokumen bahwa mestinya diucapkan aja bahwa kader kami Presiden Joko Widodo itu telah melanggar konstitusi dan mestinya ada hukuman terhadap beliau tuh. Walaupun memang susah untuk dinyatakan hukuman karena kedudukan dia sebagai presiden itu lebih kukuh daripada kedudukan sebagai anggota partai. Tetapi orang memang menunggu satu tindakan radikal dari PDIP untuk menyatakan bahwa si dia itu bukan lagi kader, si dia itu Iya, iya, adalah iya. pengkhianat. Nah, Walaupun itu yang kita dengar sebetulnya di dalam secara internal, Ibu Mega mengucapkan itu tentu pada kader-kader dekatnya sendiri. Dan nggak mungkin atau Ibu Mega mungkin menghitung bahwa kalau dia ucapkan nama itu hmm. di ruang publik itu akan banyak konsekuensi. Walaupun secara batinnya dia udah ucapkan sebetulnya bahwa yang dia Ya, ya. maksud pasti Joko Widodo tuh. Tapi nanti kalau ditanya yang mana, ya kan Anda kan kalian sudah tahu maksud saya, kira-kira begitu. Ya, ya, Jadi ya. sepertinya ada kematangan di situ, tapi juga ada semacam kemenduaan sebetulnya. Ya, Yang betul. orang yang itu yang nggak terjadi di dalam dunia barat. Dunia barat langsung sebut nama itu. Hmm, Mana menteri hmm, siapa namanya hmm, yang hmm. salah atau nama dari dari pejabatnya kan. Di dalam politik barat itu pasti disebutkan. Mungkin karena ada EU Pakewu atau semacam ya sopan santun yang agak mau melembut-lembutkan keadaan, tetapi sebetulnya dengan maksud untuk memancing ketegasan kan dasarnya itu. Jadi publik akhirnya yang harus merumuskan yang dimaksud kader yang berkhianat adalah Joko Widodo yang adalah Presiden Republik Indonesia dan pernah menjadi kader PDIP. Nah, kalau pers tulis itu misalnya, tentu Ibu Mega akan bilang, ya itu kan interpretasi kalian tuh. Tetapi Hmm, hanya itu interpretasinya. Kan hmm. nggak ada interpretasi lain yang disebut sebagai kader utama PDIP itu. Ya, 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 ya. Ini kan jadi kita teringat ini dengan kasus yang berbeda yang nanti kita bahas kan. Sekarang ini kan lagi rame soal ribut-ribut antara kejaksaan dengan kepolisian itu dan ada seorang Jenderal B begitu kan beredar di media sosial rame banget. Itu bisa jadi terjadi macam itu yang di PDIP juga nih. Maksudnya kadernya mana inisialnya apa kan gitu. Iya, iya. Kalau disebut kader J itu Iya. siapa kader J itu? Iya, iya, iya. Jainuddin, Jainuddin atau Jai Langkung itu kan Iya. orang akhirnya bermain-main di situ lalu terseret lagi di dalam delik. Jadi sebaiknya memang diucapkan, tetapi tidak diucapkan pun orang tahu. Yang orang ingin tunggu adalah nanti mulai hari ini apakah kader-kader di bawah yang lagi menyusun pilkada itu betul-betul kader-kader PDIP maksudnya yang lagi berupaya untuk masuk di dalam pilkada yang sekarang mulai kampanye di tingkat kabupaten kota itu
secara tegak lurus memperhatikan final statement bahwa hanya dengan mereka yang ingin memulihkan demokrasi kami akan bekerja sama. Jadi jangan terjadi misalnya diputuskan di Munas di Ancol kemarin bahwa kader itu hanya boleh bekerja sama dengan partai yang seiring dengan PDIP. Tiba-tiba ada kader yang demi kepentingan pragmatis menggandeng juga partai yang sebetulnya dimaksudkan tidak boleh digandeng oleh Ibu Mega, itu partai-partai di 02. Itu juga mesti kita Ya, lihat, ya. dan pers akan pantau itu bahwa ketentuan pusat itu mesti berlaku dalam disiplin yang sama sampai ke anak ranting gitu. Ya, ya. Nah, itu menarik ini. Anda singgung soal itu. Soal karena bagaimanapun pilkada itu kan tidak selalu linear ya, kerjasama di level bawah itu, dan ada kalkulasi pragmatis gitu. Bahkan sampai soal ya tidak ada pilihan lain. Mereka harus berkoalisi dalam pilkada. Tetapi kalau yang Anda sebutkan tadi itu memang rakernas yang di rekomendasi internal tadi itu kan berlaku mengikat seluruh kader. Jadi artinya itu tidak bisa diartikan hanya pada pemerintahan pusat. Ya, itu pentingnya kayak pers kita, masyarakat sipil tagih itu. Kalau ada mulai gerak-gerik buat caleg PDIP itu mulai merangsek ke partai lain yang tidak inline dengan keputusan Munas, mesti langsung diberitakan dan harusnya mesti ada teguran atau sanksi dari partai. Supaya kita lihat bahwa yang diputuskan di Munas itu Rakernas, Bung efektif Rocky. sampai ke tingkat yang, saya sorry, di Rakernas, Rakernas ya. itu harus otentik. Otentik artinya keputusan Rakernas itu harus sama dengan keputusan cabang PDIP yang paling paling di bawah. Itu tidak boleh bersekutu atau berkoalisi atau bekerja sama dengan partai yang memberantakkan demokrasi. Kan intinya adalah partai PDIP mengatakan kita mau membangun kembali demokrasi yang dirusak oleh Jokowi, gampangnya begitu. Maka Hmm. semua partai yang berafiliasi pada Jokowi nggak boleh bekerja sama dengan kader PDIP di bawah. Itu dasarnya tuh. Dan kita mesti jelaskan itu akhirnya, karena sifat dari Rakernas itu kan umum, seolah-olah itu hanya berlaku di tingkat pusat. Tidak, itu harusnya tiba di tingkat, karena ini Rakernas nasional, itu bukan Rakernas lokal, dia harus sampai tadi pada kader yang paling efektif di lapisan paling bawah kepengurusan PDIP. Ya, nah ini saya kira ini pelajaran berharga juga untuk para politisi ya, karena kan kalau kita ingat jauh sebelum pelaksanaan pemilu 2024 ini kan PDIP memasang target hat-trick begitu ya. Hat-trick artinya menang pemilu berturut-turut, pemilu legislatif dan juga menang presiden berturut-turut. Kan pemilu legislatifnya menang walaupun itu sudah apa suaranya berkurang. Dan yang ironisnya yang mengurangi itu adalah kader yang diharapkan nantinya membantu PDIP untuk hat-trick 3 kali berturut-turut, yakni Jokowi. Itu penting untuk mulai melihat sekarang bahwa desain-desain yang sudah disiapkan itu bisa dibatalkan oleh orang yang justru diminta untuk menyempurnakan perolehan suara kan. Jadi Ya, Jokowi sebagai kader artinya dia tidak dibidik secara tepat oleh PDIP itu. Kan mestinya PDIP tahu bahwa dari awal ada kecenderungan Jokowi untuk berkhianat. Walaupun secara informal kita tahu pembicaraan-pembicaraan, kalau saya ngomong dengan beberapa teman di PDIP, mereka mengerti bahwa potensi itu akan terjadi itu. Tetapi potensi itu kan tidak dikendalikan secara komprehensif. Akibatnya Jokowi lolos untuk dikendalikan oleh PDIP. Tapi oke, blessing in disguise, PDIP akhirnya menerima fakta itu dan sudah menyatakan bahwa memang itu adalah pengkhianatan. Sebetulnya Pak, eksplisit atau implisit, itu adalah pengkhianatan. Nah, itu yang mestinya dipelajari oleh PDIP supaya ke depan itu kalau bilang hat trick, mau menang 3 kali lagi sampai 2045, mesti dari sekarang menuntun kader-kader itu supaya tegak lurus dengan keputusan rakernas hari ini. Jadi kalau sekali lagi PDIP di tingkat bawah, di tingkat kabupaten kota misalnya bersekutu dengan partai lain, itu artinya memungkinkan ada anasir lain untuk memanfaatkan lagi atau mengulangi kesalahan PDIP. ya. Itu memakai orang yang seolah populer karena kebutuhan kerjasama lalu bergandenglah di situ. Padahal tidak seiring dalam pemikiran ideologis. Kan itu intinya. Ya, Bayangkan misalnya Pak Jokowi dianggap sebagai Soekarno muda, ternyata dia bahkan lain wataknya dari yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno pada dirinya sendiri kan. Jadi hmm. itu pentingnya kaderisasi itu harus dimatangkan secara ideologis, bukan sekedar kaderisasi yang dibutuhkan karena si kader itu punya
punya kontribusi keuangan, lalu dipanggil, diajak jadi anggota DPR. Jadi kita ingin lihat bagaimana PDIP tumbuh sebagai partai kader, dan itu mesti sampai ke tingkat bawah dan tidak tergoda dengan godaan-godaan material atau godaan-godaan jabatan yang sifatnya semu sebetulnya. Ya, tapi saya kira penting diberi highlight juga ya Bung Rocky dalam rezim elektoral begini, kaderisasi itu tidak semata-mata hanya soal ideologi, tetapi juga soal bagaimana mereka bisa jadi tokoh yang populer, tapi juga ideologinya yang kuat begitu. Dengan begitu dia tidak terjadi Betul. naturalisasi ini. Banyak sekali kan pemain-pemain naturalisasi yang dilakukan ini. Ya, jangan sampai naturalisasi dan jangan sampai hilirisasi itu. Jadi nunggu di hilir padahal di hulu itu udah kacau kan. Ya, Jadi ya. betul penting itu bahwa popularitas itu tentu jadi gula-gula pemanis itu. Karena lembaga survei akan tetap akan beroperasi untuk memantau popularitas. Ya, Tetapi sekaligus dia hanya boleh populer kalau dia betul-betul sudah jadi kader gitu kan. Jadi ya, jangan untuk jadi kader dia populer dulu, nggak mungkin begitu cara berpikir partai. Karena dia kader maka dia backup itu kekaderan dia itu, ya pengetahuan dia tentang ideologi untuk menjadi populer. Jadi dia mempopulerkan ideologinya, bukan dia populer supaya dapat boosting ideologi dari partai. Nah, yang mereka ini yang disebut kader yang sekedar numpang di dalam elektabilitas, bukan kader yang tumbuh dari etikabilitas yang dulu kita kita jadikan sebagai standar. Karena itu ya. balik lagi tadi, harusnya kader itu pertama-tama dia etikabilitasnya kuat, intelektualitasnya terandal, baru dia cari popularitas Hmm, melalui hmm. elektabilitas. Dan itu intinya begitu. Mestinya begitu proses pengkaderan di PDIP. Yes, saya kira dan itu tidak hanya berlaku buat PDIP tapi juga partai-partai lain karena realitasnya kan banyak sekali. Kita kemarin menyinggung soal Anies Baswedan dengan PKS begitu ya. Dan nanti akan saya lihat juga ada fenomena antara Ridwan Kamil dengan Golkar karena kan Ridwan Kamil ini kan juga bukan kader, juga bukan kader yang seperti dalam pengertian yang kita bayangkan, dan dia seorang yang apa seorang profesional kemudian ikut dalam kontestasi dan kebutuhan perahu dia kemudian menjadi kader partai. Saya kira orang seperti ini juga potensi untuk lompat-lompat pagar juga banyak besar sekali. Iya, karena yang dibutuhkan adalah perahu, bukan nakoda Ya, sebetulnya kan. Jadi ya, ya, begitu nakodanya nabrak karang, ya dia cari perahu penyelamat, walaupun perahu penyelamatnya bocor sebetulnya. Itu ya. fenomena itu yang ingin kita hilangkan atau kita halangi Ya. sebanyak mungkin, supaya betul-betul pemimpin kita lahir sebagai leader, bukan jadi dealer itu. Yes. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Ya, Ya, kita nolkan semua dealer-dealer ya. ya